Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini saya akan memaparkan atau mempresentasikan hasil dari PPL selama kurang lebih 45 hari. Dan pertama-tama saya akan memperkenalkan diri saya sendiri. Nama saya Mas Zikri Wahyudi, NIM 4318012. Saya jurusan Akuntansi Syariah, angkatan 2018, IAIN Pekalongan. Nah, seperti yang saya singgung tadi, saya baru saja menyelesaikan PPL dari IAIN Pekalongan. Lalu, apa sih itu PPL? PPL adalah singkatan dari praktik pengalaman lapangan yang merupakan praktik magang on the job training untuk mendapatkan pengalaman kerja secara langsung baik di lembaga pemerintahan, instansi swasta maupun negeri, lembaga perbankan, perusahaan, pemerintah daerah maupun desa, unit-unit bisnis usaha, organisasi keagamaan, dan BUMDes. Nah, PPL sendiri pada tahun ini diselenggarakan dengan dua cara, yaitu secara luring atau offline dan secara daring atau DR. Dan untuk saya mengambil PPLDR. Lalu apa sih itu PPLDR? PPLDR adalah model PPL dari rumah yang menekankan pada pemberian inisiatif keilmuan mahasiswa dalam bentuk interaksi sesuai protokol kesehatan dengan lembaga lokasi PPL sekitar rumah yang dapat memberikan kontribusi positif dan membawa perubahan bagi tempat PPL yang sesuai ketentuan PPLDR. Nah, untuk tahun ini karena pandemi yang belum berakhir, jadi ada pilihan DR, daring atau dari rumah, untuk menekan laju kasus virus corona. Nah, untuk teknis pelaporan kegiatan dari PPL sendiri sama, baik itu luring maupun DR, yaitu yang pertama adalah laporan naratif. Laporan naratif yaitu laporan berupa deskripsi atau narasi yang dilaporkan setiap minggunya oleh peserta PPL. Lalu yang kedua adalah laporan pendukung. Laporan pendukung berupa laporan dana atau keuangan yang sudah dianalisis disampaikan pada waktu pelaporan akhir. Lalu yang ketiga adalah laporan dokumentatif. Untuk laporan ini, peserta PPL wajib mengunggah dokumentasi di media sosial, terutama Instagram, setiap minggunya. Lalu yang terakhir adalah laporan visual. Di sini peserta PPL wajib mengupload video di media sosial, terutama Instagram, setiap 2 minggu sekali dengan durasi waktu antara 3-5 menit. Nah, untuk laporan visual ini mahasiswa atau peserta PPL dibebaskan untuk berkreasi dalam membuat video. Lalu saya akan memperkenalkan profil tempat dari PPLDR saya, yaitu kantor Kecamatan Pekalongan Selatan. Nah, sebagai gambaran, kantor Kecamatan Pekalongan Selatan merupakan kantor instansi pemerintahan yang bersifat pelayanan publik yang terletak di wilayah Kecamatan Selatan. Kecamatan Pekalongan Selatan ini membawahi 6 kelurahan dan mempunyai 28 pegawai. Untuk pemimpinnya yaitu Pak Camat, yaitu Bapak Mahfud Sauki, SH. Lalu untuk tempatnya, kantor Kecamatan Pekalongan Selatan berlokasi di Jalan Hos.Cokro Aminoto nomor 353, Kurupan Kidul, Kecamatan Pekalongan Selatan, Kota Pekalongan, Provinsi Jawa Tengah, Indonesia. Nah, untuk melaksanakan PPL, pertama-tama harus merancang rencana kerja. Nah, rencana kerja yang saya rancang yaitu memahami tupoksi dan mempelajari sistem kerja Kecamatan Pekalongan Selatan, lalu menganalisis laporan keuangan di Kecamatan Pekalongan Selatan, lalu membantu pemeriksaan laporan keuangan, lalu pemeriksaan laporan anggaran untuk triwulan tahap 1, 2, dan 3, lalu menghitung realisasi dana yang dikeluarkan oleh kecamatan, dan yang terakhir adalah mengetahui tanggung jawab laporan anggaran dan evaluasi laporan anggaran. Lalu target dari
saya PPL selama kurang lebih 45 hari, yaitu dapat mengetahui perencanaan keuangan triwulan Kecamatan Pekalongan Selatan, dapat mengetahui tata cara pembuatan perencanaan keuangan triwulan, dapat mengetahui perencanaan, pencatatan, dan pelaporan keuangan Kecamatan Pekalongan Selatan, dapat mengetahui pertanggungjawaban perencanaan anggaran keuangan Kecamatan Pekalongan Selatan. Nah, untuk laporan narasi dibagi menjadi 6 minggu, karena waktu saya ber-PPL yaitu selama 6 minggu. Untuk minggu pertama laporan narasinya yaitu hasil kerja dalam 1 minggu ini adalah membantu Kasih menyelesaikan pelaporan pertanggungjawaban anggaran dan membantu membuat SPPD, Surat Perintah Perjalanan Dinas, beserta pelaporan tanda terima uang pendamping SPPD. Lalu pengalamannya yaitu mendapatkan ilmu bagaimana gambaran pembuatan laporan perencanaan anggaran baik untuk triwulan maupun yang lain, serta bagaimana format-formatnya, tujuannya, pencatatan yang dulunya, dan lain-lain. Lalu kendalanya yaitu kurangnya koordinasi antara pegawai dan antar pegawai dengan mahasiswa PPL, menjadikan bingung untuk mengerjakan yang mana. Nah, sarannya yaitu selalu menyempatkan koordinasi guna mengurangi miskomunikasi. Lalu untuk laporan narasi minggu kedua yaitu membaca laporan triwulan 1, lalu mengerjakan evaluasi data triwulan 1 dan membantu rencana anggaran untuk triwulan kedua sesuai rencana kerja. Lalu pengalamannya yaitu mengetahui bagaimana kinerja pemerintahan, bagaimana format dan cara pembuatan laporan keuangan, dan bagaimana sistem pelaporan keuangan pemerintahan. Lalu untuk kendalanya sendiri yaitu ketika pegawai meminta tolong untuk mengerjakan suatu kegiatan, mereka memberikan instruksi dengan cepat dan kurang dapat kami pahami. Selain itu, pekerjaan tersebut tidak diberikan contoh, sehingga kami sedikit mengalami kesusahan dalam menjalankan pekerjaan tersebut. Lalu sarannya yaitu memperbaiki profesionalitas dan kinerja kerja, terutama dalam hal waktu pembuatan pelaporan kegiatan, karena yang saya temui dalam membuat pelaporan kegiatan terkesan lambat dan kurang tepat waktu. Lalu untuk pelaporan narasi minggu ketiga yaitu masih mengerjakan evaluasi data triwulan, mengoreksi dan membantu membuat rencana anggaran triwulan berikutnya sesuai dengan rencana kerja, serta membantu pekerjaan setiap Kasih untuk yang membutuhkan bantuan. Lalu hal baru yang saya dapatkan dari minggu ketiga ini tidak jauh berbeda dengan yang kemarin, hanya saja saya hanya diberikan tugas untuk mengoreksi data keuangan yang salah dan disuruh untuk mencoba membuat pelaporan dan menganalisisnya kembali. Untuk kendalanya hampir sama seperti minggu lalu, yaitu tidak diberikan contoh, dan sekalipun diberikan contoh instruksinya membingungkan, serta saat setelah selesai membuat laporan, antara atasan A dengan yang menyuruh saya untuk mengerjakan laporan berbeda. Lalu untuk caranya yaitu memberikan pembinaan untuk menindak lebih lanjut pelayanan serta memperbaiki etika dan keprofesionalisan pegawai agar tidak terjadi hal yang menyepelekan sesuatu. Lalu untuk laporan narasi minggu keempat yaitu saya mengoreksi dan mencatat data pengeluaran untuk data pendukung dan laporan triwulan sesuai rencana kerja. Pada minggu ini saya dengan pegawai subbagian rival melakukan pencatatan, penghitungan ulang, dan koreksi laporan keuangan triwulan. Data pendukung laporan triwulan nantinya akan disesuaikan. Lalu hal baru yang saya dapatkan dari minggu keempat ini tidak jauh berbeda dari minggu sebelumnya, masih berkaitan dengan
diberikan tugas mengoreksi data keuangan maupun merekap dan lain sebagainya. Lalu tidak disuruh untuk membuat pelaporan dan tidak disuruh menganalisisnya kembali. Sarannya adalah memberikan pembinaan dan arahan terkait kinerja pegawai untuk menindaklanjuti pelayanan serta memperbaiki etika keprofesionalitasan pegawai agar lebih baik dalam memberikan pelayanan publik. Lalu laporan narasi untuk minggu kelima, saya membantu bagian resepsionis mencatat surat keluar dan masuk serta membantu tugas resepsionis seperti biasanya. Hal baru yang saya dapatkan dari minggu kelima ini yaitu mencatat surat keluar dan surat masuk serta melatih public speaking saya. Untuk sarannya sama seperti minggu lalu. Lalu pada minggu terakhir saya merekap data keuangan minggu kemarin dan minggu sekarang dan minggu ini maksudnya untuk penyesuaian dengan bukti pengeluaran serta membantu bagian Kesos dalam melaksanakan penyaluran bantuan melalui kelurahan di Kecamatan Pekalongan Selatan serta membantu bagian resepsionis ketika ada waktu luang. Hal baru yang saya dapatkan dari minggu ke-6 masih sama dengan minggu lalu, yakni saya diberikan tugas untuk merekap data keuangan tidak hanya minggu ini akan tetapi juga minggu kemarin yang sudah dianalisis. Untuk sarannya sama seperti minggu-minggu yang lalu. Nah, untuk tahu saja, saya dan teman saya di kecamatan itu hanya diberikan tugas yang ringan-ringan karena memang tugas-tugas utama tidak bisa dilepas tangankan kepada para magang atau yang belum profesional karena ini menyangkut dengan kesalahan data dan kebenarannya. Lanjut untuk lampiran-lampiran laporan. Data dokumentatif. Ini data-data yang gambar-gambar yang saya potret ketika melaksanakan tugas. Nah, untuk data dokumentatif bisa dilihat lebih lanjut di Instagram saya. Lalu untuk laporan pendukungnya, karena memang laporan triwulan itu biasanya dipublish pada akhir tahun, jadi saya hanya memotret sebagian kecil dari laporan triwulan yang sudah dikerjakan. Lalu sebagai pelengkap ada struktur jabatan mulai dari camat, di bawahnya ada sekcam yang membawahi subbab renval keuangan dan subbab umpat. Lalu di bawahnya lagi ada seksi tata pemerintahan Tapem dan Terantip. Lalu seksi pembangunan, pemberdayaan masyarakat dan kesejahteraan sosial, dan yang terakhir adalah kelurahan. Nah, ini adalah monografi kecamatan Pekalongan Selatan untuk periode Januari sampai Juni tahun 2021. Untuk laporan visualnya bisa dilihat di link yang atas adalah link Instagram dan yang di display adalah link dari Google Drive. Untuk nomor 1 itu yaitu untuk laporan visual minggu 1 dan 2, yang kedua adalah minggu ke-3 dan 4, dan yang ketiga adalah minggu ke-5 dan ke-6. Terima kasih karena telah menyimak presentasi dari saya. Selebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.